wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Puja puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita sama-sama jalan dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan daripada rumah kita masing-masing menuju rumah Masjid Asy-Syuhada yang sangat kita cintai ini dalam rangka yaitu mendengarkan kisah pengajian Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dengan sering bersolat kepada beliau untung-untung kita diakui umatnya semenjak dari dunia sampai kepada alam akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang memuliakan dan yang kami hormati ataupun salam yang mengandung doa disampaikan kepada guru-guru kita yang berkesempatan hadir pada ini malam. Kemudian yang memuliakan dan menghormati yaitu kepada pemerintahan desa beserta jajarannya, kemudian kita BPD untuk anggotanya. Kemudian yang memuliakan dan menghormati yaitu kepada pengurus Masjid Asy-Syuhada yang telah mengadakan acara pada malam ini. Kemudian seterusnya yang memuliakan yaitu pengurus masjid Abu Bakar Al-Hidayah yang berkesempatan hadir dulu pada malam ini. Kemudian seluruh nenek mama, alim ulama, maupun pegawai adat, umumlah kaum muslimin dan muslimat yang berkesempatan hadir pada malam. Mudah-mudahan dengan niat dan tujuan kita hendaknya mendapat yaitu suatu berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi soal mukadimah aku cukupkan hanya sampai di situ. Sebab kita dah menghemat waktu jamlah mulai berlalu. Langsung kita mulai pengajian alam. Jadi yang mau makan silakan makan dulu. Yang minum silakan minum dulu. Yang pasien ada sampai telemo makan dulu minum dulu. Akibatnya telemo dan sampai ada mengenai pengajian atau ucapan yang disampaikan oleh guru kita nantinya. Sesuai itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Bani Israil ayat yang pertama tadi, nama sawahnya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdihi seorang hamba walaupun bagaimanapun jabatannya tetap hamba. Itu tidak boleh seorang hamba mengaku-ngaku menjadi Tuhan, atau seorang hamba tidak boleh yaitunya menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni kata Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku kata Allah Subhanahu wa taala. Itu
Itulah bedanya awak manusia dan makhluk yang lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lain itu kan hanya tentu punya puasa, tentu punya zakat, yang makhluk yang kaki ompet sama orang, tentu punya surau, tentu punya masjid, tentu punya Isra Mi'raj, dan tentu punya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi manusia itu adalah suatu yaitunya kewajiban untuk itu berubudiyah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang diwajibkan adalah kepada kita hanyalah untuk berubudiyah kepada-Nya. Sebab andai kata kita tidak berubudiyah kepada Allah, dan Tuhan tidak akan merasa rugi. Sadesa kau tak menyembah kepada Allah atau tak mengucapkan syahadat dengan Tuhan, tetapi tidak akan menjadi hino atau tidak menjadi mulia. Satu. Yang kedua, salawat beribadah kepada Allah atau dengan catatan taat seluruhnya dari yang ketek sampai ke yang tua, dari laki-laki sampai ke manusia, dan Allah itu tetap sebanyak kuliah arti mana tidak menambah keinodah. Kaseponya melarainya beribadah dan tidak beribadah hanyalah kepada manusia itu sendiri. Sebagaimana dalam buku fikih diterangkan, yang diwajibkan adalah SWT bahwa mensupport pilih wajib keseluruhan terkini. Barang yang diwajibkan di dalam keberawat contohnya seperti sembahyang, puasa, berzakat. Kalau kita kerjakan itu nanti kamu akan jadi fadilah atau pahala kata Allah. Andai kata kita tinggalkan atau kita tidak kamu mengerjakan, kamu yang akan diagihkan atau diagih dosa kepada Allah SWT. Jadi taat benar tidak menambah yaitu derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala, arti benar tidak menjadi gugur di dalam. Tetapnya Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus zat, khusus sifat dan khusus fi'il. Andai kata kita tidak menyembah, kita dan Allah tetap sebanyak itu keagungannya, arti benar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menambah, tidak mengurangi apabila kita taat. Tetapi kita yang Nabi Nasr kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada itu terjadi Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di diri Rasulullah, yaitu pada umur 51 tahun 8 bulan 30 hari sebelum beliau hijrah ke Madinah. Terjadinya beliau merasa di daerah Makkah Al-Mukarramah atau disebut dengan kota Makkah. Itu maksud itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau Isra dan Mi'raj kan ada penyebab dan ada artinya benar usul hujan dan babun kata dan pokok silang dan pangkat ialah ada pokok pangkanya maka terjadi Isra Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam patut dikatakan aroma-aroma sekumbang jadi tidak pulang berkodo mangkonya Isra Mi'raj mangko terjadi atau masabuk ada bakaran namanya. Jadi dalam patah Arab Melayu dikatakan kullu syai'in bisa babin. Artinya satu ada sebab menyebabnya. Atau dalam bahasa Arabnya bukan hadis doh. Kalau ini kan sama dari sini. Tapi menunjukkan doh kita menang doh cuma dalam bahasa Arabnya itu. Kadang-kadang kan jual lewat mana, jangkauannya panjang. Kalau
lain, nah Quran lain, nambah suara lain kuno. Mendengarkan pasti itu suara asal kawa kalau hadis aja kironyo indah. Jadi itulah yang perlu kita ketahui bersama. Jadi Rasulullah SAW mengko terjadi Isra dan Mi'raj. Yang pertama sekali itu diterangkan di dulu kita. Yang pertama sekali untuk mencapai sembahyang 50 kali dalam sehari dan semalam. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan gelar Habibullah Nabi Muhammad mendapat gelar yaitu Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal tidak sah akan seseorang kalau tidak dibacakan nama Nabi Muhammad. Tidak sah khutbah seorang khatib kalau tidak dibacakan berselawat kepada Nabi atau menyopi nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak sah sholat kamu kalau kamu tidak mengucapkan tasyahud atau berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak sah masuk surga kalau kita tidak pernah mengucapkan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang yang pertama dulu sekali kali masuk ke surga yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mau masuknya hati benar, tidak itu ucapkan selawat dan diharapkan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebab itu marilah kita sama-sama berselawat dan memberi salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mau kita selawat. Nah, marilah sama-sama kita lantunan sakit diserang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dengan sering kita bersama kita mendapat 10 hati ampunan dan 10 derajat yang diangkat Allah dan 10 hasanah dicatat oleh Allah